Wabah rabies yang melanda wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan kian masif bahkan menambah daftar korban jiwa. Tercatat per 12 Juni 2023, jumlah kasus gigitan anjing meningkat sebanyak 270 kasus yang tersebar di 24 kecamatan dan 80 desa. Terbaru korban meninggal berinisial GAK usia 5 tahun. Korban kini disemayamkan di Kampung Sabu, Kecamatan Kota Soeh. Korban sebelumnya terkena gigitan anjing pada 14 April 2023. Bupati Pitahun yang dikonfirmasi KLTV News di rumah jabatan Bupati Senin 12 Juni 2023 mengakui masifnya wabah rabies di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Langkah yang dilakukan tim Satgas Penanggulangan Rabies Kabupaten TTS adalah melakukan vaksin terhadap HPR, petugas vaksin peternakan, dan tenaga medis. Selanjutnya, pekan ini tim gabungan TNI Polri akan melakukan eliminasi HPR yang masih berkeliaran bebas di zona merah. Untuk mendukung operasi tim Satgas Penanggulangan Rabies, dalam waktu dekat Pemda segera mencairkan biaya tak terduga atau BTT. Biaya tersebut diperuntukkan bagi penanganan darurat wabah rabies di lapangan. Posko penanggulangan rabies di zona merah akan dibuka sampai tingkat kecamatan dan desa. Terima kasih. Kondisi terkini di TTS khusus rabies ini, penyebarannya sudah sangat masif, sehingga langkah-langkah dari pemerintah daerah kita sudah siapkan. Yang pertama, posko sudah berjalan dan kita siapkan pokcanya. Kita akan siapkan itu dan vaksin dari pemerintah pusat sudah ada. Kemarin 2.500, kemarin ada tambahan 2.500. Dan yang terpakai sampai saat ini baru ya sekitar 50-an sekian vaksin yang terpakai. Masih tersisa kurang lebih ada 2.400 lebih sedikit. Itu mengenai vaksin. Sedangkan untuk manusia juga ada, kita sudah vaksinnya sudah ada, tetapi sementara kita fokuskan ke yang sudah terkena virus ini atau gigitan anjing ini, dan yang menangani langsung. Jadi para nakes kita minta untuk divaksin. Nakes baik itu di peternakan dan tenaga kesehatan di dinas kesehatan atau di puskesmas atau di rumah-rumah sakit. Itu yang kita vaksin. Yang berikut, hari ini juga tadi pagi kami sudah rapat bersama, sudah pertemuan tidak formal, tetapi kami sudah pertemuan dengan Pak Dandim, dan dalam minggu ini kita akan eliminasi anjing-anjing yang berkeliaran. Jadi kita akan eliminasi cara seperti apa, itu standar TNI ada, dan TNI Polri ada, jadi nanti kita serahkan ke TNI Polri yang akan eliminasi. Tetapi kalau yang misalnya dikandangkan ya, kita tidak ganggu. Tetapi yang berkeliaran kita anggap itu liar dan akan kita eliminasi. Dan kepada semua pihak saya juga menghimbau, mengharapkan agar tolong membantu kita pemerintah daerah bagi anjing-anjing di rumah tangga masing-masing atau kucing, walaupun sudah divaksin harus dikandangkan. Nah, tandanya bahwa sudah divaksin itu ada dikasih semacam pita merah di leher, tetapi dengan harapan untuk ini anjing ini tidak boleh dilepas, tetapi harus dikandangkan. Perkembangannya sangat masif, yaitu 23 kecamatan, 23 kecamatan, 76 desa, dan orang yang sudah digigit anjing atau 257 orang. Jadi perkembangannya sangat masif sekali. Dan tiap hari rata-rata pertambahan kasus cukup tinggi tiap hari. Dan ada beberapa anjing yang mati mendadak dalam kota, seperti kita temukan di depan Telkom sini atau depan rumah jabatan, dan ada di satu di daerah saya lupa, tapi di daerah sekitar Kodim situ. Setelah dites ternyata negatif. Jadi kita tetap antisipasi itu. Kalau ada anjing yang mati mendadak atau mati kita dapatkan, kita akan ambil sampel otaknya untuk kita periksa, dikirim ke laboratorium untuk diperiksa. Dan kegiatan kita sudah cukup berjalan dengan baik. Jadi saya minta semua pihak untuk kita menghargai atau menghormati atau menindaklanjuti himbauan dari para pemerintah. Bapak Gubernur sudah keluarkan himbauan, dan kita pemerintah daerah sudah keluarkan himbauan.
Dan sekali lagi bahwa kita punya semua yang berhubungan dengan wabah ini atau dengan virus ini atau rabies ini kita sudah tindak lanjutin. Yang sementara kami berproses itu untuk pencairan BTT, dana bantuan dana tak terduga ini sementara berproses, dan saya berharap mungkin minggu ini sudah bisa dicairkan untuk teman-teman. Yang pertama operasional teman-teman di lapangan, yang berikut bahwa vaksin, kita pengadaan vaksin dari dalam minggu ini. Tetapi sementara kita vaksin cukup untuk beberapa hari ke depan karena masih ada 2.400 dosis yang ada di pemerintah daerah atau dinas peternakan yang menampung atau menyimpan vaksin ini. Pak Bupati, ini berkaitan dengan 200 sekian kasus gigitan anjing, itu apakah memang sudah dipastikan bahwa itu rabies atau bagaimana? Ya, sementara ini kan dilaporkan oleh masyarakat bahwa dalam kurun waktu malah ada dari Januari. Jadi Januari sampai dengan sekarang bulan Juni kurang lebih ada 6 bulan. Jadi ada yang datang lukanya sudah sembuh, tetapi kita harus tegakkan dengan hasilnya itu dikirim ke laboratorium. Hasil anjing yang menggigitnya itu harus dikirim ke laboratorium. Nah, ada yang sudah digigit oleh anjing tetapi sudah sembuh, tetap kita harus vaksin manusianya. Sedangkan yang belum atau yang sudah digigit tapi belum ditindaklanjuti, nanti kita lihat dari saran dari medis. Ini sudah digigit, apakah perlu divaksin atau tunggu atau dan lain sebagainya, itu teman-teman teknis yang tahu apa langkah-langkahnya atau step-stepnya di dalam penanganan ini. Untuk kasus Kampung Sabu memang sudah ini. Kasus Kampung Sabu memang dari gejala itu memang anjing gila atau rabies ini. Karena dari video yang ada, setelah dikasih tunjuk video, ternyata ini anak ini ya dia ada pergerakannya seperti yang kasus kasus yang sudah ada. Jadi teman-teman sudah mengambil datanya, dan juga kita sudah membantu, pemerintah daerah sudah membantu. Yang pertama kita siapkan pakaian untuk rencana pemakaman nanti, dan kita siapkan peti. Saya minta teman-teman juga untuk sekedar bantuan daripada pemerintah daerah untuk mungkin orang datang melayani dan lain sebagainya, paling tidak kita memberikan air mineral lah. Itu teman-teman saya minta untuk semua disiapkan oleh pemerintah daerah, karena kita sudah katakan bahwa wabah atau kita mau menyatakan KLB, ya pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pernyataan daripada pemerintah daerah ini. Dan bantuan dari pemerintah pusat juga sudah ada, kami sudah terima, dan kami akan pakai dalam waktu yang singkat ini. Tetapi sementara kita masih fokuskan di daerah atau zona merah, jadi 23 kecamatan ini. Jadi perkembangannya sangat luar biasa. Kita TTS ada 32, berarti lagi 9 kecamatan yang masih bebas dari wabah ini, dari anjing gila ini, dan kita berharap untuk dia tidak meluas, tetapi ya kenyataannya tiap hari dia bertambah terus. Dan teman-teman di dinas peternakan juga setiap hari melayani vaksin. Vaksin itu teman-teman di posko layani sampai jam 9 malam. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak sempat atau belum didatangi oleh tim vaksinator dari dinas, bisa hewannya atau anjingnya atau kucingnya atau keranya bisa dibawa ke dinas peternakan untuk teman-teman vaksin. Untuk menjangkau sampai ke tingkat desa, apa perlu dibuka posko di tingkat kecamatan dan desa? Itu kita sudah rencanakan itu karena kemarin kita menyiapkan regulasinya. Jadi nanti kita akan siapkan sampai di tingkat kecamatan. Contoh tadi laporan dari Camat Amanatun Selatan, karena rabies ini ditemukan pertama di Kecamatan Amanatun Selatan. Mereka sudah rapat dan ada hal yang mereka tindak lanjuti, ada SK atau surat menyurat administrasi dari pemerintah daerah, kita sudah berikan dan mereka rapatkan di sana. Dan saya berharap nantinya di desa atau kecamatan yang tinggi sekali, nanti kita berharap untuk kita buatkan semacam posko di situ, atau di puskesmas yang ada di kecamatan atau desa yang sementara sudah dinyatakan zona merah.
Juru bicara Tim Satgas Penanggulangan Rabies Oktas Budimantalo STMT melalui pesan WhatsApp-nya merinci, data terkini kasus gigitan anjing per 12 Juni 2023 sebanyak 270 kasus yang tersebar di 24 kecamatan dan 80 desa. Penambahan kasus berasal dari Kecamatan Kie sebanyak 7 kasus. Polcelere KLTV News mewartakan.